Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, dan salam kasih bangsa. Hadirin yang kami hormati, pertama-tama kami ucapkan selamat datang di kampus beasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, Jakarta. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita diridhoi berkumpul bersama di ambang petang yang penuh rahmat ini untuk bersama-sama mengikuti dan menyaksikan prosesi wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa tahun 2012. Dan calon wisudawan yang mengikuti prosesi wisuda ini adalah Agnes Amanda Theophil, Angelina Clara Septiana Tampi, Caroline Pangemanan, Catherine Pangemanan, Kristi Geraldi Tirayu, Citra Dewi Astuti, Denny Yusminto, Dwi Puji Rahayu, Eka Julianti. Prosesi pelantikan wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa tahun 2012 segera dimulai. Pembukaan sidang Senat Akademik. Sidang terbuka Senat Civitas Akademika STIE Kasih Bangsa dengan agenda tunggal melaksanakan wisuda mahasiswa STIE Kasih Bangsa tahun 2012 resmi dibuka. Pembacaan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Ade Musra Hanafi MM. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Kita mendoakan para wisudawan, mudah-mudahan menjadi yang terbaik untuk kita semua. Bagi yang non-muslim, silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagi Engkau, Tuhan yang tak henti-hentinya melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kami. Dengan nikmat yang Kau berikan, kami dapat menyaksikan wisudawan Sekolah Tinggi Ekonomi Kasih Bangsa. Besar harapan kami agar kiranya mereka tumbuh menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berwawasan luas, serta memiliki keterampilan
sehingga pada saatnya nanti mereka dapat mengambil peran penting dalam pembangunan negeri yang kami cintai ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama paduan suara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa dan musik pengiring oleh Fatul Hadidi. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pengantar dan laporan dari pimpinan sidang selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa oleh Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih SHMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua dan salam kasih bangsa. Yang kami hormati dan kami muliakan Buya Safei Ma'arif sebagai panutan dan pembina Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Yang kami hormati Ketua Kopertis Wilayah 3 yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Pelaksana Dr. Neti Herawati MM. Yang kami hormati Ketua Umum KONI Pusat Bapak Tono Suratman dan Ibu beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Azhara Bapak Samsu Amaka. Yang kami hormati Profesor Dr. Sinaulan. Yang kami hormati pembina kami Bapak Dedi Julianto. Yang kami hormati seluruh undangan Bapak Ibu sekalian, seluruh pengelola yayasan, dosen, dan Bapak Ibu orang tua, wisudawan, wisudawati, dan yang kami banggakan para wisudawan, wisudawati. Pada hari yang bahagia ini dan bersejarah bagi SD Kasih Bangsa, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya sehingga sidang terbuka Sivitas Akademika SD Kasih Bangsa dengan agenda tunggal melaksanakan wisuda kedua SD Kasih Bangsa dapat terlaksana dengan baik dan hikmat. Dan yang kedua, kami ingin memberikan
laporan singkat kami kepada Buya sebagai pembina, kepada Ketua Kopertis tentang pelaksanaan STI Kasih Bangsa selama ini. Pelaksanaan STI Kasih Bangsa yang telah kami tetapkan sebagai kampus beasiswa, di mana seluruh mahasiswa yang masuk ke dalam STI Kasih Bangsa adalah seluruhnya adalah mahasiswa beasiswa tanpa kecuali, tanpa diskriminasi, tanpa perbedaan, semua bisa masuk ke kampus ini asal memenuhi syarat. Dan mereka setelah lulus tanpa ikatan dinas apapun untuk berbakti kepada Kasih Bangsa, itu tidak ada sama sekali. Ini ikhlas dari seluruh pengelola STI Kasih Bangsa. Dan kampus beasiswa ini telah kami daftarkan di Departemen Kehakiman sebagai logo kampus beasiswa. Kenapa kami daftarkan sebagai kampus beasiswa? Kami khawatir setelah kami seluruh pengelola yang sekarang memiliki semangat yang sama dengan Buya Safai Ma'arif untuk membantu sesama, setelah kami tidak ada, kampus ini menjadi kampus yang tadinya nirlaba menjadi industri pendidikan. Maka untuk menjaga, mengawal hal itu, maka logo kampus itu adalah kampus beasiswa, sehingga selamanya kampus ini tetap menerima mahasiswa dengan beasiswa. Sebagaimana kita ketahui bahwa tahun ini merupakan wisuda yang kedua. Memang kampus ini belum bisa mencetak banyak sarjana. Tahun ini kami hanya sanggup mencetak 23 sarjana dari manajemen sebanyak 5 orang dan 18 orang dari jurusan akuntansi. Kenapa kami hanya mampu mencetak mahasiswa begitu sedikit? Karena ada beberapa hal. Pertama, kampus ini karena gedungnya masih terbatas, kita selalu menjaga rasio antara gedung, dosen, dan mahasiswa, sehingga kami hanya bisa menerima mahasiswa setahun saat ini berkisar 50 sampai 75 orang, bukan karena tidak mau menerima lebih, karena keterbatasan. Nah, mudah-mudahan tahun depan kita bisa membangun kampus ini, karena kita telah memiliki izin mendirikan bangunan baru keluar, dan ini akan dibangun. Dan mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya, 3 tahun mendatang, kita telah bisa memberikan kontribusi dengan menerima mahasiswa sekali bisa ribuan orang yang seluruhnya juga beasiswa. Yang kedua, kampus ini menginginkan jumlah yang masuk dengan jumlah yang keluar adalah sama. Tetapi hari ini kami masih belum sanggup, mengingat mungkin rekrutmen kami yang masih kurang baik, sehingga separuh dari mahasiswa terpaksa pindah ke perguruan tinggi lain atau kami drop out kan. Kenapa hal itu terjadi? Karena kampus ini memiliki komitmen, sewaktu mahasiswa masuk, maka orang tua dan calon mahasiswa memberikan kontrak, bukan kontrak kontrak bahwa seluruh mahasiswa harus mengikuti tata tertib STI Kasih Bangsa. Salah satunya adalah apabila 2 semester berturut-turut nilainya kurang dari IPK 2,5, maka mahasiswa tersebut akan dikeluarkan dari kampus beasiswa. Itu salah satunya karena kita menjaga kualitas. Yang kedua, untuk mencapai sarjana, mereka harus melalui jenjang yang sangat panjang. Pertama, kampus ini mulai semester 1 proses belajar mengajar adalah seluruhnya memakai presentasi, sehingga mahasiswa harus menyiapkan presentasi setiap hari, karena tiap hari mereka lakukan presentasi. Kemudian mereka juga harus melewati beberapa kali ujian terbuka seperti etika bisnis, kewirausahaan, dan
Bahkan mereka juga syarat untuk menyusun skripsi dan sidang skripsi adalah harus lulus TOEFL 450 untuk seluruh mahasiswa, harus lulus sertifikasi 6 semester program komputer yang dibutuhkan oleh dunia kerja, dan harus lulus magang selama setahun, harus magang, dan waktu mereka magang semester 5 ke atas mereka telah dibayar gaji sebagaimana seorang karyawan, sehingga semester 5 kampus beasiswa kami menjalankan kuliah malam karena mereka harus magang sebagai karyawan. Dan kemudian mereka harus memiliki sertifikat seminal minimal 4 sertifikat baik di dalam kampus maupun di luar kampus, dan mereka harus menonton sidang skripsi minimum 4 kali, dan terakhir sidang skripsi S1 STKC Bangsa dilakukan secara terbuka, bisa disaksikan oleh orang tua dan seluruh mahasiswa, sehingga memang secara objektif kalau mahasiswa tidak sanggup menjawab pertanyaan maka mereka juga tidak bisa lulus. Kendala-kendala yang sebenarnya merupakan kualitas yang kami jaga betul untuk menghasilkan sarjana yang baik, itulah yang menyebabkan mahasiswa-mahasiswa ini yang kami luluskan hari ini baru mencapai 23. Dan saat ini rekrutmen telah kami perketat baik dari nilai akademis maupun dari keseriusan mahasiswa untuk mencapai gelar kesarjanaan, supaya masuk 100 bisa keluar 100 dan bermanfaat. Karena kenapa kami jaga kualitas ini baik-baik, salah satu moto kampus kami adalah lebih baik kami mengeluarkan satu sarjana yang bisa bermanfaat buat keluarga dan lingkungan, itu lebih baik daripada kami mencetak 50 atau 100 sarjana yang akhirnya menjadi beban keluarga dan beban masyarakat karena akan menjadi pengangguran karena tidak berkualitas. Itu adalah komitmen dari STKC Bangsa, dan visi daripada STKC Bangsa adalah mencetak pemimpin visioner masa depan Indonesia, khususnya di bidang bisnis dan ekonomi, dari tataran sebagai pemimpin rumah tangga yang baik, pemimpin lokal, pemimpin lingkungan, pemimpin di tempat kerja, dan juga siap dipimpin. Dan mudah-mudahan dengan banyaknya pemimpin-pemimpin masa depan dari tingkat keluarga, tingkat lokal, maka Indonesia akan menjadi negara adidaya dalam ekonomi dan juga adidaya dalam segala hal, karena Indonesia adalah salah satu negara terkaya di dunia dalam sumber daya alam dan salah satu negara terkaya dalam keanekaragaman. Kita memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Kita memiliki etnis dari Sabang sampai Merauke 1.328 etnis. Tentu dengan bahasa seni budaya yang berbeda. Itulah karunia terbaik oleh Tuhan Yang Maha Kuasa buat bangsa Indonesia. Kenapa kita masih tidak bisa menjadi negara adidaya dalam segala hal? Karena Buya Shafi'i Ma'arif selalu mengatakan kita krisis leadership. Maka sebagai jawaban dari Buya, STKC Bangsa berkomitmen mencetak pemimpin visioner masa depan Indonesia dengan kualitas yang baik, teruji. Untuk itu kita akan terus berjuang agar lulusan-lulusan ini yang berkualitas akan makin banyak. Karena kami tidak mampu berbuat banyak, maka kami harus mencetak manusia yang mampu berbakti bagi bangsa dan negara sebanyak mungkin. Itulah komitmen seluruh pengelola Kasih Bangsa yang tidak mampu berbuat apa-apa selain mencetak manusia-manusia yang baik untuk berbakti kepada keluarga, kepada lingkungan dan bangsa. Kepada para wisudawan dan wisudawati, ini merupakan pengarahan kami terakhir buat kalian. Pertama yang harus kalian lakukan, harus kalian taati janji-janji yang akan kalian ucapkan nanti sebagai wisudawan, wisudawati STKC Bangsa. Antara lain harus menjaga 4 pilar kebangsaan, yaitu nilai-nilai luhur Pancasila yang kata Buya telah luntur.
menjunjung tinggi konstitusi negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 45 dan amandemennya, menjaga keberagaman Indonesia yang begitu kaya dengan non-diskriminasi, dengan toleransi, dengan semangat gotong royong dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang harus kalian jaga. Yang kedua, kalian harus selalu bekerja secara profesional, tidak boleh melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kalian harus selalu menjunjung tinggi etika dan moral serta hukum yang berlaku di negeri ini. Itu yang harus kalian pegang erat-erat. Kemudian kami akan melepas kalian hari ini, dan kami semua pengelola tidak bisa mengawal kalian. Maka kami meminta kalian membuat rencana strategis hidup kalian berupa visi dan mimpi kalian selama 10 tahun ke depan. Karena kalian adalah pemimpin visioner, maka kalian harus mampu melakukan prediksi untuk diri kalian, sekolah kalian, bangsa kalian untuk 10 tahun mendatang. Kalian akan masuk ke tabung waktu, akan dimasukkan di catatan kalian, dan itu yang akan menjaga, mengawal semangat kalian setiap hari untuk merealisasikan